naikkan pujian. Terima kasih beribu. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sekali lagi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Ingat ya adik-adik, Tuhan kita sangat cintai kita. Sekarang langsung kita tetap bangkit berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami telah bangun lagi. Dan pada minggu ini kami ingin kembali datang untuk beribadah kepadamu. Kami ingin mengucap syukur, kami ingin memuji Engkau, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu ya adik-adik. Langsung tetap aja kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian jalan serta Yesus. Ikutin jalan waktu ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam cinta, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Sekarang adik-adik, kita sudah akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Ausa mau ajak kita naikkan pujian Jesus loves me. Jesus loves me where I go, for the Bible tells me so. Please don't want to bring me along. Say I will run with His strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Selamat pagi teman-teman. Waduh, gawat teman-teman. Aku baru saja matahin pensilnya Gracia. Waduh, gimana ya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Dion. Ada apa Dion? Kamu kok kelihatan ketakutan gitu? Gracia, maaf ya. Aku tadi matahin pensilnya kamu. Apa? Dion, kamu selalu begitu. Kamu selalu ngerusakin barangku, mainanku. Minggu lalu kamu ilangin penghapusku. Kamu juga pernah ambil coklatku. Kamu selalu aja buat aku sedih. Iya, maaf ya Gracia. Enggak, aku gak mau maafin kamu lagi. Kamu pasti akan ulangin terus kesalahan yang sama. Aku benci kamu. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Lausha. Dion, dan selamat pagi Gracia. Ada apa ini? Pagi-pagi gini, kalian kok berantem? Lausha, Dion matain pensilku. Dion udah sering sekali merusakkan barang dan mainanku, Lausha. Aku gak mau maafin Dion lagi. Oh gitu. Dion, kamu kenapa tadi kok merusakin pensilnya Gracia? Iya Lause, aku tadi tidak hati-hati. Pensilnya aku taruh di kursi, lalu aku lupa. Aku dudukin pensilnya hingga patah. Oh gitu. Gracia, Dion kan tadi tidak sengaja ya. Mau nggak kamu maafin Dion? Dion udah sering sekali begitu, Lausha. Apa aku harus maafin terus kesalahan dia? Ya udah. Lose mau cerita firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Tapi sebelum mendengarkan cerita Lose, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin dan sertai anak-anak-Mu yang berada di rumah, agar mereka boleh bersungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan yang mereka dengar. Pimpin juga Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Lose akan bercerita tentang pengampunan. Jadi mengenai perumpamaan tentang pengampunan yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, yuk kita buka Alkitab kita di kitab pertama Perjanjian Baru, Matius. Matius 18 ayat 21. Nah, ini cerita tentang apa ya? Pada suatu hari, Petrus itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia sedang mengalami masalah dengan saudaranya. Sepertinya Petrus ini sedang berantem ya dengan saudaranya. Nah, kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kalau saudaraku berbuat salah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuninya? Apakah 7 kali sudah cukup?" "Tidak, Petrus, itu tidaklah cukup," kata Tuhan Yesus. "Kamu harus mengampuninya 70 kali 7 kali. Wah, bagaimana saya dapat melakukan itu, kata Petrus. 70 kali 7 kali. Wah, itu sangat sulit Tuhan. Itu terlalu banyak. Dengar Petrus, kata Tuhan Yesus. Aku akan menyampaikan suatu cerita kepada kamu, sehingga kamu mengerti. Nah, lalu Tuhan Yesus mulai bercerita tentang sebuah perumpamaan. Lalu, Tuhan Yesus mulai bercerita. Pada suatu hari, ada seorang raja. Nah, raja itu mau memeriksa hutang hamba-hambanya. Jadi raja itu membuka buku hutang, lalu membaca nama-nama dan berapa uang yang berhutang kepadanya. Ternyata ada yang berhutang sedikit, tapi ada juga yang
berhutang banyak. Nah, sekarang saatnya mereka harus membayarnya. Lalu, raja itu segera memanggil hamba-hambanya yang berhutang tadi untuk menghadap kepadanya. Di antara hamba-hamba itu, ternyata ada seorang hamba yang berhutang sangat besar. Dia datang dengan tangan kosong karena dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Waktu ia datang menghadap raja, raja berkata dengan tegas, "Kamu berhutang 10.000 talenta." Wah, 10.000 talenta itu ya adik-adik, itu banyak sekali. Itu miliaran rupiah. "Kamu harus membayar utang itu hari ini," kata raja itu. Aduh, hamba itu gemeter adik-adik ketakutan karena dia tidak punya uang. Kemudian hamba itu berkata kepada raja, "Tuanku raja, aku tidak punya uang untuk membayar." "Wah, kamu tidak punya uang," kata raja itu. Kemudian dia memberi perintah, "Bawalah dia dan istrinya dan anak-anaknya, jual mereka semua. Dan jual juga rumahnya, supaya aku dapat mendapatkan kembali uangku," kata raja itu. Aduh, hamba itu berlutut sambil memohon kepada raja, "Sabarlah dahulu raja, seluruh hutangku pasti aku lunasi," kata hamba itu. Raja tahu benar bahwa hamba itu tidak akan bisa membayar hutangnya yang besar, 10.000 talenta. Tapi raja itu akhirnya tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia kasihan melihat hamba itu. Akhirnya, apa yang dilakukan raja itu adik-adik? Raja itu membebaskan dan menghapus hutang hamba itu. "Aku akan mengampunimu dan menghapus hutangmu," kata raja itu. "Jadi kamu tidak perlu membayar hutangmu kepadaku lagi. Sekarang berdiri dan pulanglah kepada keluargamu." Wah, hamba itu senang banget. Hamba itu segera berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Dan dia segera meninggalkan kerajaan itu. Wah, dalam perjalanan dia senang. Aduh, sangat beruntung sekali aku hari ini. Semua hutang-hutangku sudah dilunasi oleh raja. Aduh, senang banget. Tapi ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu temannya. Nah, dia ingat temannya ini pernah berhutang kepadanya. Lalu dia panggil temannya, "Kamu punya hutang kepadaku?" Sambil dicekik temannya itu. "Kamu punya hutang 100 dinar kepadaku. Ayo bayar sekarang." Temannya segera berlutut memohon, "Sabarlah dahulu. Hutang itu akan segera aku lunaskan." Tapi orang ini tidak mau tahu. Dia segera memerintahkan agar temannya yang punya utang 100 dinar tadi ditangkap dan dipenjara. Nah, lalu dia pulang ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata hamba-hamba yang lain melihat kejadian itu. Mereka sangat sedih dan pergi memberitahukan kepada raja. "Raja, hamba yang tuanku ampuni tadi yang punya hutang 10.000 talenta, dia telah memenjarakan temannya." Raja itu terkejut adik-adik. Kenapa? Karena temannya berhutang sedikit kepadanya, yaitu 100 dinar. Padahal tadi dia sudah memohon untuk diberi kelonggaran karena dia akan melunasi hutangnya. Tapi hamba tadi nggak mau mendengarkan dan malah memenjarakan temannya. "Apa?" kata raja itu. "Segera bawa hamba itu menghadap kepadaku," kata raja itu. Nah, setelah hamba itu datang kepada raja, raja segera berkata, "Kamu itu hamba yang jahat ya. Aku sudah mengampuni hutangmu 10.000 talenta. Kenapa kamu tidak mengampuni temanmu yang punya hutang 100 dinar?" Wah, raja itu marah adik-adik. Lalu raja itu perintahkan prajuritnya untuk menangkap si hamba yang jahat tadi. Dan hamba itu dipenjara. Dan dia harus melunasi hutang-hutangnya. Dia dipenjara sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, itu tadi adik-adik perumpamaan tentang seorang raja yang diceritakan oleh Tuhan Yesus.
setelah Tuhan Yesus menyampaikan cerita, dia memandang kepada Petrus dan berkata, "Petrus, kamu tadi bertanya kan, apakah cukup mengampuni 7 kali? 7 kali tidaklah cukup. Jika kamu mengampuni dengan sepenuh hati, kamu tidak perlu menghitung berapa kali kamu harus mengampuni. Mengampuni orang dan melupakan kesalahan orang itu, dan jangan menghitung berapa kali orang itu berbuat salah kepada kamu. Nah, kalau kamu tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kamu. Tuhan tidak mau mendengar doa kamu. Tuhan menutup pintu surga untukmu. Karena hanya orang yang diampuni dosanya yang masuk kerajaan surga." Nah, ingat di ayat yang terakhir di ayat 8, pasal 18 ayat 35 tadi, Tuhan Yesus berkata, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, adik-adik, kenapa raja tadi mau mengampuni hamba yang berutang banyak kepadanya ya? Iya, betul. Karena raja itu tadi tergerak oleh belas kasihan. Karena dia tahu hambanya itu tidak akan bisa membayar hutangnya yang terlalu besar, 10.000 talenta. Tapi kenapa hamba yang jahat tadi itu akhirnya dipenjarakan oleh sang raja ya? Iya, karena hamba yang jahat tadi sudah diampuni dosanya, sudah dilunasin hutangnya, tetapi ketika temannya berhutang cuman 100 dinar, malah temannya dipenjarakan. Sehingga raja itu menjadi marah. Bapa kita yang di surga itu sama seperti raja tadi. Raja tadi sudah menghapuskan utang hambanya kan? Itu artinya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita ketika dia disalibkan di atas kayu salib. Karena itu Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Hamba yang jahat tadi, karena dia tidak mau mengampuni temannya yang cuma berutang sedikit, akhirnya dia dipenjara. Artinya Tuhan tidak mau mengampuni si hamba yang jahat tadi. Itu sama ya. Jadi seperti kita, kalau kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, entah itu saudara, entah itu teman, entah itu tetangga, siapapun itu, Tuhan juga nggak mau mengampuni dosa kita. Nah, Lose mau cerita, waktu Lose kecil, Lose itu suka dibully sama teman-teman Lose. Karena waktu kecil itu Lose badannya kecil. Nah, Lose juga sering disakiti sama teman lain. Tapi Lose tidak pernah membalas adik-adik. Lose cuma laporin ke guru. Nah, sampai sekarang Lose sudah mengampuni teman-teman Lose yang sudah ngebully Lose, sudah nyakitin Lose. Nah, sampai sekarang hubungan kita sudah baik. Kita sudah sama-sama dewasa, jadi kita tetap berteman sampai sekarang. Nah, mungkin ada adik-adik juga mengalami hal yang sama seperti Lose. Mungkin di sekolah ada yang menyakiti adik-adik, ada yang tidak menyukai, ada yang suka ngebully. Nah, mulai hari ini, adik-adik siap nggak untuk mengampuni orang-orang ini? Bahkan adik-adik bisa doakan mereka, supaya mereka juga boleh menjadi baik. Tidak mudah memang. Tapi seperti yang firman Tuhan kita dengar hari ini. Kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Nah, Dion dan Gracia, apakah kalian mengerti cerita firman Tuhan tentang pengampunan minggu ini? Mengerti, Lause. Lause, aku mau maafin Dion. Karena ternyata Tuhan sudah mengampuni aku terlebih dahulu. Aku juga harus mau mengampuni Dion
atau siapapun yang berbuat salah kepadaku. Bagus sekali, Gracia. Memaafkan saudara atau teman tadi harus dengan sepenuh hati. Tidak perlu dihitung-hitung berapa kali dia sudah berbuat salah, berapa kali kita harus mengampuni. Tapi kita mengampuni dengan tulus hati. Terima kasih Gracia karena sudah memaafkan aku. Aku berjanji akan lebih berhati-hati kalau pinjam sesuatu dari kamu. Oke, Dion. Puji Tuhan, kalian berdua sudah baikan. Sekarang Tuhan pasti senang sekali karena melihat anak-anaknya rukun dan bersatu. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Lause minggu ini. Sebelum berpisah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk pengampunan Tuhan di dalam hidup kami. Jika saat ini ada anak-anak-Mu yang membenci seseorang karena orang tersebut berbuat jahat, ajar kami untuk mengampuni orang itu dan melupakan segala kesalahannya. Dan mulai saat ini, kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu membayar lunas semua hutang dosa kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Lause minggu ini, sampai bertemu minggu depan. Dadah teman-teman. Bye. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menyanyikan lagu Respon Firman Tuhan. Langsung mengajak kita menyanyikan lagu baru nih. Judulnya Ajarkanlah Kami. Dari lagu ini kita belajar untuk firman Tuhan mengajarkan kita saling mengampuni. Ampunilah kami atas dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami atas salah kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami saling mengampuni, ajarkanlah kami saling mengasihi, ajarkanlah kami saling mengampuni, ajarkanlah kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami saling mengampuni, ajarkanlah kami saling mengasihi, ajarkanlah kami saling mengampuni, seperti kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Ajarkanlah kami. Ampunilah kami atas dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami atas salah kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami saling mengampuni, ajarkanlah kami saling mengasihi, ajarkanlah kami saling mengampuni, ajarkanlah kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami saling mengampuni, ajarkanlah kami saling mengasihi, ajarkanlah kami saling mengampuni, seperti kasih Tuhan Yesus. Selesai, Ci. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sambil kita menaikkan pujian bersyukur ya adik-adik, dipersiapkan persembahannya. Bersyukur, bersyukur, bilang syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi
dipimpin oleh Eileen. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sehingga kami bisa memberikan persembahan. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami dan biarlah dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Eileen. Sekarang untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Terima kasih, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin kembali beraktivitas, berkati dan sertailah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.